Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, pernahkah kamu merasa bingung saat dihadapkan pada pertanyaan, dari mana sih semua aturan dan pedoman hidup dalam Islam berasal? Islam itu agama yang lengkap, punya solusi untuk semua masalah, dari bangun tidur sampai urusan negara. Tapi, di mana kita cari petunjuknya? Nah, jawabannya ada pada sumber ajaran Islam. Ibarat GPS kehidupan, sumber ini adalah peta jalan yang pasti membawa kita ke tujuan selamat dunia dan akhirat. Pentingnya memahami sumber ini adalah agar ibadah dan muamalah kita sah dan sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita bedah dua kategori utamanya, sumber primer atau utama dan sumber sekunder atau tambahan. Siap? Let's go! Yang pertama dan yang paling fundamental, kita punya sumber primer. Ini adalah fondasi ajaran Islam yang kedudukannya mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Di posisi puncak tentu saja ada Al-Quran. Ini adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sumber hukum tertinggi dan pedoman utama bagi seluruh umat manusia. Semua hal, mulai dari akidah, ibadah, akhlak, hingga hukum, ada pokok-pokoknya di sini. Al-Quran adalah syariat atau aturan dasar yang tidak akan pernah berubah. Sumber primer kedua adalah as-sunnah atau hadis, sebagai penjelas dan pelengkap bagi Al-Quran. Al-Quran seringkali bersifat umum, dan sunnahlah yang merinci detail-detail pelaksanaannya. Al-Quran memerintahkan sholat, tapi bagaimana cara sholatnya itu dijelaskan secara rinci oleh sunnah Nabi. Mengikuti Nabi adalah wajib karena beliau adalah contoh terbaik, uswah hasanah yang diutus Allah untuk mengajarkan praktik ajarannya. Lalu, bagaimana jika muncul masalah baru di zaman modern yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah? Nah, disinilah peran sumber sekunder masuk. Sumber ini adalah hasil dari ijtihad para ulama yang mumpuni yang berpedoman teguh pada sumber primer. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid di suatu masa mengenai suatu hukum syara setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kewajiban sholat tarawih berjamaah di bulan Ramadan, hukum dasarnya ada di sunnah. Tapi pelaksanaan secara berjamaah di masa sahabat adalah hasil dari ijma. Qiyas adalah menetapkan hukum untuk suatu masalah baru dengan membandingkannya pada masalah yang hukumnya sudah ada dan ditetapkan dalam Al-Quran atau Sunnah karena ada kesamaan ilat atau sebab atau alasan hukum diantaranya. Nah, hukum meminum minuman keras seperti khamr diharamkan karena memabukkan, maka narkoba atau zat lain yang memabukkan atau merusak akal juga dihukumi haram melalui qiyas, meskipun tidak disebut di Al-Quran dan Sunnah dengan nama modernnya. Intinya, sumber sekunder ini adalah alat bantu untuk memastikan Islam tetap relevan dan solutif di segala zaman tanpa menyimpang dari garis utama yang ditetapkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, Sobat Muslim, sekarang jelas ya, pondasi hidup kita adalah Al-Quran dan Sunnah, itu sumber primer kita, dan ijma serta qiyas adalah sumber sekunder yang membantu kita menerapkan ajaran ini dalam dinamika kehidupan modern. Dengan memahami semua sumber ini, kita tidak akan gampang terombang-ambing oleh pendapat yang tidak berdasar. Kita punya landasan ilmu yang kokoh. Yuk, mulai hari ini kita tingkatkan lagi interaksi kita dengan Al-Quran dan pelajari sunnah Nabi lebih dalam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.